Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih. Siang hari ini Tuhan kami kembali beribadah kepadamu, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau layak ditinggikan, dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menjadi penyampai dari firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami dengarkan, Hamba sampaikan, itulah yang Tuhan inginkan untuk kami dengar dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu akan memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu akan memberikan jalan kelepasan bagi kami. Bahkan lewat firman-Mu yang kami dengarkan, ada kesembuhan Tuhan yang kami akan peroleh. Terima kasih Bapa dalam surga, dimanapun kami berada, baik di tempat ini maupun saudara kami yang mengikuti ibadah ini di tempatnya masing-masing. Hamba berdoa, berkat-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Hari ini kita kembali beribadah di CMC Cabai Rawit. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada, saudara kekasih dalam Kristus. Tetap setia, apapun yang terjadi. Kesulitan, pencobaan, hambatan boleh datang. Tapi tetaplah harapan kita kepada Dia. Kupandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Walau dalam kesulitan, saudara-saudara, kemarin saya terima 2 buah video. Yang satu judulnya, tahun 2023 adalah tahun yang cerah. Itu firman Tuhan. Nah, di satu video, tapi ada video yang kedua. Dari orang yang sama. Tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Ini bagaimana ini? Orang yang sama bilang tahun 2023, ada videonya, adalah tahun yang cerah, itu firman Tuhan. Tapi ada video yang berikutnya lagi, orang yang sama bilang, tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan kesulitan. Ya, gimana? Kalau kita meyakini tahun 2023, 2024, atau kapan saja adalah tahun penyertaan Tuhan, ya, kenapa harus khawatir? Dunia ini nggak akan mungkin jadi surga. Nggak mungkin. Di dunia ini orang Kristen sekalipun, nggak mungkin semuanya serba mulus, serba enak, serba lancar, serba enak semua. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuhan izinkan ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa, yang mungkin dari diri kita, mungkin dari keluarga kita, mungkin dari orang lain. Semuanya menjadi kesulitan, semua menjadi hambatan. Tapi penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bilang, masalah? Nggak masalah. Ya, jadi, mari kita percaya, saudara, selama Tuhan menyertai kita, maka segala masalah bukan masalah. Amin? Haleluya. Saya percaya dalam hidup kekristenan kita, saya, saudara, tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah. Masalah kecil, masalah sedang, sampai masalah besar. Gak usah dipermasalahkan. Hidup tanpa masalah, itu justru masalah. Ya. Sekali lagi, hidup tanpa masalah, itu justru masalah. Kenapa? Karena lewat masalah, kita membutuhkan Tuhan. Lewat masalah, kita percaya pada Tuhan. Kita berharap pada Tuhan. Dan ketika pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita, kita semakin bersyukur, kita semakin dekat, dan semakin mengakui tanpa Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Jadi masalah itu kita butuhkan untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, siang hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul Bergaul Akrab dengan Tuhan. Saya mau sampaikan, saudara kekasih dalam Kristus, orang Kristen tidak menjadi jaminan bahwa dia bergaul dan akrab dengan Tuhan. Tidak jaminan. Ada orang Kristen yang sekedar Kristen saja. Sekedar dibaptis, dan dia ditanya agamanya apa? Kristen. Di KTP-nya tertulis apa? Kristen. Cuman itu. Kalau ditanya ibadah,
Ya, kapal selam. Tenggelam, nanti muncul di Natal. Tenggelam lagi, munculnya di Natal. Atau 2 kali, Paskah, Natal. Atau kalau ada ulang tahun gereja. Atau ada KKR. Selebihnya tenggelam. Ada yang begitu. Benar apa betul? Ada. Ada juga yang, enggak, saya rajin ibadah. 1 tahun 52 minggu, 52 kali ibadah, saya nggak pernah absen. Oh, ada. Saya selalu ibadah. Tapi hanya sekedar ibadah. Dalam arti sekedar hadir, ikut, pulang, selesai. Begitu datang, begitu pulang, sama aja. Nggak ada perubahan dalam hidupnya. Sebelum masuk gereja dengan keluar gereja, sama aja. Nggak ada perubahan. Itu hanya Kristen-Kristen biasa. Yang kita mau adalah Kristen yang luar biasa. Apa itu Kristen luar biasa? Kristen yang dimana hubungan kita dengan Tuhan akrab, dekat. Ya, oke. Mari kita lihat. Akrab, kata akrab. Ya, kata akrab ini artinya apa? Nah, saya ambil dari kamus ya. Ada beberapa. 1, akrab itu artinya dekat. Nggak ada jarak. Ya, saya pernah lihat sebuah video ya di medsos. Suaminya naik motor, membonceng istrinya, tapi istrinya duduk di bagian paling belakang. Suaminya lihat. Nah, tanpa banyak omong, suaminya nggak bilang, kamu gimana jauh-jauh sih? Yang dekat dong, rapat dong, pegangan. Nggak. Si suami keluarin dompet, keluarin duit. Si istrinya yang jauh tadi, dekat. Ambil duitnya. Tapi masih ada jarak. Suaminya keluarkan lagi duit, istrinya maju dekat lagi, ambil duitnya. Sampai akhirnya rapat. Nah, bukan seperti itu yang kita mau ya. Yang namanya akrab itu dekat. Jangan karena duit ada dekat. Itu seringkali disebut ada uang, ada apa? Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Ya, enggak seperti itu. Yang namanya akrab itu dekat. Enggak jauh-jauhan. Yang jauh-jauhan itu hanya orang musuhan. Kalau orang dekat akrab itu enggak ada yang jauh-jauhan. Ya. Yang kedua, erat. Saudara pernah ngalamin nggak salaman? Cuma gini doang. Aduh, rasanya nggak enak banget ya. Salaman dia hanya gini doang gitu. Beda kan kalau salaman, apa kabar? Baik. Enak kan? Pegangnya erat. Kemarin ada sebuah video, ini banyak nonton video ya. Seorang ketua umum partai politik jabatan tangan dengan Pak Presiden, Pak Jokowi, dan sepertinya dia mau memeluk. Tapi Pak Presiden hanya diam saja. Ya, nggak bereaksi apa-apa. Itu dikomentari oleh banyak orang. Nah, tuh dia mau meluk presiden tapi presiden tidak bereaksi. Ya. Sama kalau kita ketemu orang dan kita memeluk dia hanya pasif, itu tidak enak. Tapi kalau orang yang akrab, waduh, saling memeluk, cipika, cipiki. Nah, itu yang namanya akrab. Tapi kalau hanya itu bukan akrab namanya, ya. Intim, ya. Dan kemudian tidak ada rahasia di antara orang yang akrab. Nggak ada. Semuanya terbuka. Nggak ada yang dirahasia-rahasiakan. Saya percaya sama dia percaya sama saya. Nah, kemudian tidak ada batas formalitas. Apa kabarmu? Baik-baik saja kah? Nggak ada cerita gitu. Apa kabar? Baik nggak? Nah, nggak ada formalitas. Ya. Bahkan, maaf, saking akrabnya, kadang-kadang kata-kata yang kasar keluar, tapi bagi mereka itu udah biasa. Nah, orang lain yang ngerti, kok gitu? Kasar. Tapi bagi mereka karena saking akrabnya, itu udah ya, udah biasa. Itulah bagian dari keakraban mereka. Ya, nggak ada formalitas-formalitas. Nggak ada orang yang akrab. Bolehkah aku datang ke rumahmu? Nggak ada cerita kayak begitu. Ya, izin dong, saya mau datang ke rumahmu ya. Nggak ada. Datang aja kapan. Bahkan kalau perlu tengah malam pun dia datang.
Begitu ketok pintu, masuk, 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 masuk. Nah, enggak, gila lu. Tengah malam gini lu ganggu gua. Nggak ada. Itulah yang namanya teman akrab. Nah, dan yang terakhir, yang namanya akrab itu siap memberi dan siap menerima. Kapan saya butuh pertolongan, dia ada. Kapan dia butuh pertolongan, saya ada. Nah, itu namanya akrab. Mari kita lihat 4 tokoh Alkitab. Cepat saja ya, karena waktu kita nggak lama, nggak panjang. Ada 4 tokoh Alkitab yang kita mau lihat, di mana hubungan mereka itu akrab dengan Tuhan. Pertama kita buka kitab Ulangan. Pasal 34. Ulangan 34. Ayat 10 dan 12. Tokoh yang pertama adalah Musa. Musa. Kita baca dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 10 dan 12 di Alkitab saya di halaman 312. Itu pasal terakhir sebelum masuk kitab Yosua. Ulangan 34 ayat 10 dan 12. Mari kita baca bersama-sama. Termasuk saudara yang ada di tempatnya masing-masing. 1, 2, 3. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Puji Tuhan. Musa banyak melakukan mujizat-mujizat ya yang datangnya dari Tuhan. Hubungan Musa dengan Tuhan luar biasa. Di ayat 10 dikatakan, Musa dikenal Tuhan. Ya. Tidak hanya sekedar dikenal Tuhan, tapi hubungan mereka begitu akrab. Jadi kenal dengan akrab dua hal yang berbeda ya. Ada yang tahu, tapi nggak kenal. Kita tahu siapa presiden kita. Tahu kita, Pak Jokowi. Apakah kita kenal dengan Pak Jokowi? Saya nggak bilang berani. Saya nggak berani bilang saya kenal dengan Pak Jokowi. Saya tahu. Sama dengan, saya tahu Presiden Amerika, Joe Biden. Tapi apakah saya kenal dia? Saya nggak kenal dia. Saya hanya tahu. Nah, ada orang yang saya kenal. Banyaklah kenalan saya. Kenal. Saya tidak hanya tahu, tapi saya kenal dia. Dan bukti bahwa saya kenal dia, dia juga kenal saya. Nah, ya. Tapi apakah saya berani bilang saya akrab dengan dia? Saya nggak berani. Karena hubungan saya hanya kenal saja. Tapi tidak akrab dengan dia. Akrab seperti apa? Yang tadi itu, yang dekat, yang erat, nggak ada formalitas. Ya, saya nggak akrab dengan dia. Tapi Musa ini orang yang kenal Tuhan, dikenal Tuhan, tapi sekaligus akrab. Apa buktinya? Berhadapan muka dengan muka. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Orang-orang, nabi yang bisa diberi kesempatan melihat muka dengan Tuhan. Musa. Kita percaya Tuhan walaupun tidak melihat, iman. Tapi Musa luar biasa. Bertemu muka dengan muka. Maka tidak heran ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan melalui Musa ini. Begitu dekat, begitu erat hubungan mereka. Ya, oke. Di situ kita lihat Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Yang kedua, mari kita baca
Kejadian 5 ayat 24 tentang Henokh. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Kejadian 5 ayat 24, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh tercatat dalam Alkitab tidak mengalami kematian, tapi dia diangkat oleh Tuhan. Tuh, hidup bergaul dengan Allah. Kalau Musa, banyak mukjizat yang terjadi lewat kehidupan Musa yang dia lakukan oleh karunia dari Tuhan. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan dan dia diangkat. Satu hal yang luar biasa. Dan kita akan alami nanti, ya, berdoa beriman, Tuhan Yesus datang, kita diangkat. Kita nggak ngalami antikris, ya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan, ya. Yang ketiga, kita baca Kejadian 6 ayat 9. Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Nuh. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Perhatikan. Dan Nuh itu apa? Hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya bergaul? Enggak hanya tahu, enggak hanya kenal, tapi ketemu, ngobrol, berkomunikasi. Itu namanya bergaul. Bukanlah bergaul satu di sana, satu di sini. Nggak ada, itu bukan bergaul namanya. Ya, atau dekat, tapi juga nggak kenal dan nggak dekat, nggak bergaul. Itu bukan bergaul. Nuh ini orang yang bergaul dengan Allah. Yang keempat, hidup bergaul dengan Allah. Dan yang keempat, Ayub. Kita baca Ayub. Pasal 29. Ayub 29 ayat 4. Ayub pasal 29 ayat keempat. Kita baca 1, 2, 3. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Wow. Satu contoh keteladanan, Ayub sejak remaja sudah bergaul karib, akrab dengan Tuhan. Maka berbahagialah orang tua yang anaknya sejak kecil dibawa ke sekolah minggu agar kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, takut dengan Tuhan, hidupnya di masa remaja, dewasa, dan tua selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi ada 4 tokoh Alkitab yang sudah kita lihat, saudara kekasih dalam Kristus. Dari mulai Musa, Henokh, Nuh, Ayub. Keempat tokoh ini semuanya dekat, akrab, karib, bergaul dengan Tuhan. Dan kita lihat hidup mereka luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa syarat agar bisa bergaul akrab dengan Tuhan? Ada syarat, nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk, nggak sekonyong-konyong jadi akrab. Nah, tentu ada proses. Sehingga kita bisa dekat, bisa akrab dengan Tuhan. Ya, mari kita lihat. Yang pertama adalah rajin menghampiri Tuhan. Itu yang Musa lakukan. Musa bertemu tidak lewat udara,
Bertemu, tidak lihat video call, tapi bertemu muka dengan muka. Langsung. Video call juga muka ya, tapi tidak ada orangnya. Hanya ada kamera. Hampiri Tuhan. Datangi Tuhan. Kalau kita datang ke rumahnya, gitu ya, datang ke kantornya, untuk ketemu. Hampiri, dekati, bukan menjauhi, menghampiri Tuhan. Itu syarat agar kita bisa dekat dengan Tuhan. Karena itu, datanglah ke dalam ibadah. Datanglah dalam doa. Hampirilah Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Itu cara kita agar bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Hampiri, datangi. Ketika Pak Jokowi datang ke sebuah daerah, di mana saja, maka rakyat berbondong-bondong menyambut. Beberapa di antaranya pengen untuk bisa dapat sepeda, dapat buku, dan dapat foto. Ya kan? Kalau bisa foto dengan Pak Jokowi itu rasanya gimana? Aduh, senangnya luar biasa. Padahal sekedar foto. Dan bagaimana cara bisa berfoto dengan Pak Jokowi? Bisa dengan jauh-jauhan, bisa dengan, udah tenang aja, nanti Pak Jokowi datang kok. Nggak bisa, harus berusaha mendekat. Di mana Pak Jokowi ada, dekati ke sana. Baru bisa punya kemungkinan. Baru kemungkinan loh. Belum pasti bisa berfoto dengan Pak Jokowi. Baru kemungkinan. Tapi kalau nggak mendekat, tidak ada kemungkinan untuk bisa dekat dan berfoto dengan Pak Jokowi. Cara kita pertama adalah hampiri Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ada lagu lama ya yang seperti ini. Ku datang Tuhan, datang padamu. Datang, datang dan datang. Hampiri, hampiri, dekati, dekati Tuhan. Ya. Ada usaha dari kita datang kepada Tuhan. Jangan tenang-tenang aja lah, Tuhan yang datang ke saya. Tuhan kok yang butuh saya. Jangan, kita yang butuh Tuhan. Maka datang dan hampiri Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, hiduplah benar. Nah, tadi kita baca. Nuh adalah orang benar di zamannya, tidak bercela. Jadi teladan. Hidup benar dan tidak bercela. Itu cara kita untuk bisa dekat, bergaul, dan akrab dengan Tuhan. Yang ketiga, caranya agar kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Gimana cara kita bisa bergaul dan akrab dengan Tuhan? Mazmur 25 ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan siapa? Orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepadamu. Tidak ada rahasia. Tuhan kasih tahu apa yang harus disampaikan kepada kita. Syaratnya satu, takut akan Tuhan. Orang yang nggak takut sama Tuhan, Tuhan nggak mau dekat, nggak mau bergaul, apalagi karib. Syarat kita untuk dekat dengan Tuhan bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya gelar, bukan karena kita cantik atau ganteng, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya jabatan, tapi kita bisa dekat, bergaul, karib dengan Tuhan. Syaratnya salah satu. Apa? Takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Bukan kayak takut lihat hantu. Tuhan, takut! Bukan. Takut akan Tuhan artinya apa? Apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan. Apa yang Tuhan larang, jauhi. Itu namanya takut akan Tuhan. Turuti apa yang Tuhan suruh, jauhi apa yang Tuhan larang. Itu yang disukai oleh Tuhan. Dengan melakukan 3 hal, rajin hampiri Tuhan, datang tiap pagi. Begitu bangun, hampiri Tuhan.
lewat baca Alkitab, doa, hampiri Tuhan. Siang hari, malam hari, sebelum tidur, datang kepada Tuhan. Hampiri Tuhan. Hiduplah benar dan tidak bercelah. Takut akan Tuhan. Maka itulah cara kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Amin. Secara sederhana, saudara, kalau ada orang yang kotor, bajunya kotor, tangannya kotor, sekalipun kita kenal dia, ketika diajak salaman mau nggak? Mau? Saya nggak mau. Saya akan bilang apa? Cuci dulu dong, kan gitu dong. Bersihin dulu tuh, masa gimana? Kamu sengaja apa ya? Kotor-kotor gue ngajak salaman, apalagi ngajak pelukan. Jangan dong. Itu nggak mau kita. Itu manusia. Tuhan juga nggak mau kalau kita kotor. Tuhan bilang, bersihkan dulu. Sucikan dulu. Baru engkau bisa dekat dengan aku. Selama kita masih nggak ikut apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan minta kita nggak pedulikan. Terus dengan itu kita bilang, saya mau dekat sama Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan mau dekat dengan kita pun sudah luar biasa. Maka kita tahu dirilah. Persiapkan diri kita ketika kita mau mendekat sama Tuhan. Makanya seringkali saya bilang, kenapa kalau kita ketemu dengan pejabat, kita harus persiapkan diri, nggak boleh terlambat. Pakaian kita juga kita pakai demikian rupa, nggak mau seenaknya. Tapi kenapa kita ketemu Tuhan dalam ibadah, kita terlambat? Nggak masalah. Kita pakai pakaian seadanya, nggak ada masalah. Yuk, ada syarat untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, ada syarat. Siapkan hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang Tuhan suka. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang, mari, hai anakku, mari. Ya. Oke, selanjutnya. Orang yang akrab dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? Nah, Pak Yunus butuh-butuh. Masih perlu dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Emangnya untuk apa sih? Nah, ini dia. Tuhan akan menjadi pembela. Kita baca, Ayub. Pasal 1. Ayub pasal 1 ayat yang ke-12. Ayub pasal 1 ayat 12. Orang-orang yang akrab dengan Tuhan, maka ini yang terjadi. 1, 2, 3. Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Itu dia. Oke, iblis. Oke, kamu boleh bebas ngapa-ngapain, tapi awas. Itu. Awas, ya. Awas. Engkau bukan boleh berbuat semaumu, seenakmu. Nggak boleh. Nggak bisa. Ya, karena aku punya hak atas Ayub. Aku pelindung Ayub. Aku pembela Ayub. Nah, sekali lagi dan berkali-kali saya ingatkan saudara, jangan pernah berpikir dalam hidup kita ini semuanya mulus, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tidak. Itu pemikiran yang salah, pemahaman yang salah. Kesulitan bisa aja terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan selalu membela. Dia tidak biarkan kita sendirian. Ya. Saya jadi ingat ada sebuah cerita. Di sebuah tempat ada sebuah suku di mana untuk bisa menentukan seorang anak sudah dianggap dewasa atau masih anak-anak atau belum dewasa, caranya adalah dengan si anak dibawa ke hutan, kemudian diikat di pohon, jadi nggak bisa ngapa-ngapain dari malam sampai pagi.
Apakah anaknya nangis? Anaknya ketakutan? Ya, seperti yang di reality show ya, angkat tangan. Maka dia nyerah. Nah, kalau dia udah ketakutan, nggak sanggup, takut, ya karena di hutan ada binatang buas. Datang binatang buas, dia nggak bisa apa-apa, dia diikat. Tapi kalau dia berani, sampai pagi. Kalau enggak, tinggal teriak. Nanti ditolong, udah. Berarti nggak lulus. Belum dewasa. Nah, itu syarat untuk kedewasaan. Gelap. Ada anak yang ketakutan. Yang namanya manusia. Apalagi dengar, wah ada suara harimau. Atau suara serigala. Kalau datang, atau suara ular. Dalam ketakutan dia tetap bertahan. Dan apa yang terjadi? Ketika matahari mulai muncul, kegelapan mulai sirna, yang gelap mulai agak sedikit terang, ternyata dia lihat ayahnya berada tidak jauh dari dia, siap dengan tombak. Jadi rupanya semalaman itu, ayahnya ada di situ, menjaga si anak dari serangan binatang buas, tanpa diketahui oleh si anak. Mana yang tahu? Tenang-tenang aja dia kan. Kenapa harus takut? Tapi dia nggak pernah tahu. Dan dia harus lawan ketakutan itu. Apakah menyerah atau tetap bertahan supaya dia lulus menjadi dewasa. Tapi di luar pengetahuan dia, seorang ayah tidak pernah membiarkan anaknya sendirian, apalagi kena celaka binatang buas. Ayah sudah siap dengan tombak di tangan. Saudara percayalah, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, Tuhan jadi pembela kalau kita akrab dengan Tuhan. Yang kedua, kita baca Mazmur 54. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, kita akrab dengan Tuhan. Satu, Tuhan jadi pembela kita. Yang kedua, mari kita baca Mazmur 54 ayat 6. Apa yang terjadi kalau kita akrab dengan Tuhan? Satu, ya, Mazmur 54 ayat 6. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Kalau kita akrab dengan Tuhan, Dia membela kita, Dia menolong kita, Dia menopang kita. Haleluya. Enak nggak kalau akrab dengan Tuhan? Enak dong, bukan enak lagi, enak sekali, enak banget. Tapi kalau nggak dekat dengan Tuhan, ya namanya nggak dekat, minta tolong juga nggak berani. Ya, dekat-dekat dengan Dia pun nggak berani. Nah, yang ketiga, Tuhan menyembuhkan. Kita buka Yesaya. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 5. Oke, 1, 2, 3. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Perhatikan. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan akan menyembuhkan kalau kita akrab dengan Dia. Ya, kalau kita nggak akrab dengan Dia, ya kita akrabnya dengan dokter. Ada apa-apa ya cari dokter. Tapi kalau kita akrab dengan Tuhan, apalagi ketika dokter bilang udah angkat tangan, hanya Tuhan yang bisa menolong. Maka disitulah gunanya orang yang akrab dengan Tuhan. Ada keistimewaan yang Tuhan berikan kepada orang yang akrab dengan Dia. Ada pertolongan, ada pembelaan, dan ada penyembuhan. Yang terakhir, saudara, luar biasa kalau kita akrab dengan Tuhan. Maka jangan sampai kita nggak akrab dengan Tuhan. Aduh, bukan Tuhan yang rugi, kita yang rugi.
kalau kita nggak mau akrab dengan Tuhan. Tuhan bilang, datang kepadaku. Tuhan nggak pilih-pilih. Ini sana. Nggak. Yang ini, oke. Gini. Nggak. Tuhan bilang, mari kepadaku, hai kamu yang lelah beban berat. Siapapun kamu, datang kepada saya. Siapapun boleh akrab dengan Tuhan. Dan Tuhan siap berakrab ria dengan kita. Sebab ada manfaat besar. Nah, yang terakhir. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 7. Nah, ini sebagai ayat yang terakhir. Jangan sampai kita nggak akrab dengan Tuhan. Ya, rugi besar bagi kita. Kesempatan yang kita buang-buang. Aduh, jangan sampai terjadilah kita buang kesempatan itu sia-sia. Yohanes 15 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Apalagi coba, sudah pembela, udah enak. Penolong, enak. Sembuh, enak. Tapi Tuhan bilang, minta apa saja. Waduh, luar biasa. Minta apa saja, kamu akan menerimanya. Mari kita ubah sedikit. Ayat 7 ini. Di dalam aku, sebut nama kita masing-masing. Aku siapa? Aku Yunus. Aku Hana, aku Giok, dan sebagainya. Ya. Firmanku Tuhan, ganti dengan Tuhan. Tinggal di dalam nama kita. Mintalah apa saja yang sebut nama kita. Dan nama kita akan menerimanya. Contoh. Jikalau Yunus tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam Yunus, mintalah apa saja yang Yunus kehendaki, dan Yunus akan menerimanya. Ya, oke, mari kita sebut nama kita masing-masing. 1, 2, 3. Jikalau Yunus tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam Yunus, mintalah apa saja yang Yunus kehendaki, dan Yunus akan menerimanya. Amin. Kita akan menerima apa yang kita inginkan kalau kita hidup akrab dengan Tuhan. Saudara, ada alasan bagi kita untuk tidak akrab dengan Tuhan? Tidak. Kalau kita masih tetap tidak mau akrab dengan Tuhan, maaf, yang bodoh siapa? Kita sendiri. Jangan jadi manusia yang bodoh, saudara. Ada kesempatan untuk dekat dengan Tuhan, tidak kita gunakan dengan baik. Mari, tidak ada kata terlambat. Siapapun kita, asal kita mau dekat dengan Tuhan, selalu ada kesempatan. Hampiri Tuhan. Datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan dekat dengan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Bapa, kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau akrab dengan Engkau. Waktu-waktu yang Engkau berikan pada kami nggak mau pergunakan dengan sia-sia. Hanya cari uang, bekerja, cari popularitas, cari jabatan. Tapi Tuhan, hari ini kami mau bertekad. Waktu yang ada, kami mau mencari Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau menghampiri Tuhan. Karena kami percaya, hanya dekat Allah saja, kami akan tenang. Bersama dengan Yesus, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus, apa yang kami butuhkan, itu yang Tuhan sediakan. Terima kasih, hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu, CMC Cibirawit, dan seluruh saudara-saudara kekasih yang melihat, mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka. Biar mereka berkomitmen untuk dekat dengan Tuhan dan menerima berkat penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.